Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Adapun topik yang kami bahas adalah demokrasi. Dan yang bertugas sebagai moderator adalah saya Wahyuni Putri dan sebagai pemateri Rahma Makfira. Sesi pertama yaitu pembukaan. Sesi kedua penyampaian dan penyajian materi. Sesi ketiga tanya jawab dan sesi keempat penutup. Baik, saya akan memulai membaca materi tentang demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demokratia yang dibagi dalam dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos, kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Menurut Sidney Hope, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantiannya kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Selanjutnya dibaca oleh Rahma Makfira. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyuni Putri. Jenis demokrasi. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Jenis demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, adanya pemilihan umum untuk pemilih wakil rakyat dan rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sejarah singkat demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di depan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa 1945 sampai 1950. 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. 3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.